Gak bisa dianggap laki-laki sih kalau yang kayak gini. Wah, Karena apalagi dia itu kayak bangga sekali menunjukkan bahwasannya ya dia udah pernah gua kayak gitu. Kan bahasa-bahasa yang beredar begitu tuh nggak laki-laki di mata saya. Di dalam pembuktian suatu tindak pidana kekerasan seksual itu yang tahu ya hanya korbannya. Karena kan nggak mungkin disaksikan orang-orang ya Bang. Panda dengan Erika, apakah dia menyimpan sakit hati juga atau ketersinggungan, atau kita kan nggak tahu nih. Bisa aja kan dia, kenapa parodi yang dipilih parodi orang hamil. Mbak Zanzabela, selamat malam. Selamat malam, Ini yang Mas. kesekian kali kita ketemu di sini ya. Iya betul, terima Iya. kasih Mas undangan. Yang di sebelah saya ini pakar hukum, Mbak Mas Raffi. Dulu pernah ke sini tapi mungkin udah lupa waktu kasus Agus Setiawan. Salim. Agus Salim ya. Gimana dia sekarang, Bang? Ya kita masih lanjut Bang. Masih lanjut ya? Masih tetap Apa yang dalam dilanjutin, proses Bang? lidik. Kasus yang penggelapan uangnya Bang. Tapi enggak bunyi Memang apanya nggak bunyi? Agusnya. Maksudnya kasus itu udah kayak mendem gitu. Oh nggak usah. Kita yang penting proses hukumnya tetap lanjut. Oh, tetap lanjut Tetap ya. lanjut. Ya udah kita tinggalin Agus dulu lah ya. Kita mau bahas tentang entah kasus atau polemik. Sejauh ini sih masih polemik ya. Belum masuk ke ranah hukum karena belum ada yang menggiring ke sana. Itu tentang artis Erika Carlina yang kemarin secara mengejutkan mengaku di salah satu podcast bahwa dia mengandung di luar nikah. Nah, dia mengatakan kenapa dia mengaku karena dia tertekan. Tadinya dia mau diam-diam sebenarnya. Bodoh juga sih lakinya ya. Ceweknya diam-diam malah diancam. Akhirnya Erika memutuskan untuk speak up duluan. Supaya dia berhasil. Karena akhirnya dia mendapat perlindungan sosial kan. Banyak yang akhirnya berempati karena banyak yang bilang ini laki udah nggak bertanggung jawab, ngancem-ngancem pula ya kan. Laki-laki itu akhirnya mengaku dan ternyata benar apa yang selama ini jadi asumsi banyak orang, pria yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Erika adalah DJ Panda. Mbak Zanza yang kemarin saya lihat postingannya emosi sekali. Apa tanggapan Mbak melihat mendengar pengakuannya si Panda? Makin emosi dengar pengakuannya karena di situ dia seolah-olah ingin menunjukkan ke masyarakat ini bahwasannya yang cinta sama gue itu, yang ngejar-ngejar gue itu justru si Erika. Kenapa? Ya kronologinya lah, DM-an, terus ngikutin sampai ke Batam, diam-diam gitu kan. Artinya di sini dia mau menegaskan kalau yang cinta itu adalah Erika atau yang hendak kali dengan dia itu Erika gitu. Jadi boleh dibilang ya wajar kalau gua nggak mau gitu. Kayaknya gitu ya, mengarahnya ke sana gitu. Tapi sebagai seorang perempuan, Mbak, melihat ada laki-laki yang mengaku melakukan hal seperti itu gimana? Gimana Mbak Zanza melihatnya itu? Nggak bisa dianggap laki-laki sih kalau yang kayak gini. Wah, Karena apalagi dia itu kayak bangga sekali menunjukkan bahwasannya ya dia udah pernah gua kayak gitu. Kan bahasa-bahasa yang beredar begitu tuh nggak laki-laki di mata saya. menurut cerita, informasi yang beredar bahwa tadinya si cowok ini mau mengaku, mau bertanggung jawab. Tapi karena karakter mereka itu sama-sama keras dan si DJ ini menganggap kayaknya susah kalau harus membina rumah tangga dengan dua karakter yang sama-sama keras seperti ini. Kalau menurut Mbak ini alibi atau apa? Iya, kalau dari si Pandanya ini kan itu sebenarnya dia ngomong kayak gitu pembelaan diri aja. Tapi sebenarnya yang saya masih yakin itu adalah pernyataan dari Erika yang justru di situ kan Erika yang memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan dikarenakan sesuatu yang dia tidak ketahui malah jadi diketahui pada saat dia ketemu oleh orang tuanya si Panda kan gitu. Ya di situ katanya dia sudah pernah punya anak, dia sudah ya gitulah pokoknya. Jadi sesuatu yang rahasia yang baru diketahui oleh Erika itulah kemudian Erika memutuskan untuk tidak menikah dengan Panda kan gitu. Oke.
Atau mungkin Erika merasa karena seperti tadi si DJ Panda kan menceritakan kronologi, tapi kesan yang didapat adalah dia mau menggambarkan bahwa ya emang dia ngejar-ngejar gua gitu. Menurut Mbak, kalau misalnya ada cowok yang kesannya merasa dikejar-kejar, itu dia memanfaatkan perasaan suka cewek atau gimana? Kalau memanfaatkan di sini jelas ya. Jelas sekali ini levelnya aja udah nggak sama. Erika ini kan lebih apa ya, lebih tenar, lebih jelas profesinya. Bukan berarti saya bilang DJ itu tidak jelas profesinya. Tapi kalau dibandingkan dengan karirnya Erika, kayaknya karirnya Erika itu lebih tinggi jam terbangnya daripada si DJ Panda gitu. Jadi pasti dia memanfaatkan situasi. Nih suka nih sama gue. Oh mau juga ini sama gue ya kan. Lumayan juga ini mendongkrak popularitas gue gitu. Jadi banyak hal yang dimanfaatkan. Ya pasti. Jadi intinya pertemuan dia dengan si DJ Panda ini, Erika dengan DJ Panda ini yang mukjizat itu justru si DJ Panda. Dan musibah terhadap Erika gitu. Menurut Mbak ya? Iya. Iya, oke. Kita ke Bang Raffi dulu. Bang, ini kan katanya hubungan suka sama suka. Tapi kalau tidak salah itu Undang-Undang Kekerasan Seksual tahun 2022 itu ya, itu udah disahkan. Nah dalam konteks hubungan seperti ini Bang, itu kira-kira ke siapa pedang hukum itu akan berlaku? Oke. Jadi gini, sebenarnya undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual itu sudah berlaku sejak tahun 2022 dan sudah disahkan. Waktu itu ketua DPR-nya kita itu adalah Ibu Puan Maharani. Kebetulan beliau memang seorang perempuan juga. Oh, ibunya. Ya kan? Akhirnya memang Bu Puan itu ya itulah gunanya, memang ternyata memang ada fungsi yang betul-betul bisa diandalkan dari seorang pemimpin perempuan. Salah satunya terbitlah undang-undang ini kan untuk melindungi kaum perempuan. Jadi ya betul. Dari pria-pria yang merasa dikejar-kejar ya. Betul. Jadi tujuan sebenarnya buat undang-undang itu adalah untuk tadi Abang bilang melindungi ya setiap orang yang istilahnya berdampak ataupun pencegahan terhadap suatu kekerasan seksual itu sendiri. Terus yang kedua juga yang dinamakan tindak pidana kekerasan seksual itu kan pasti bertentangan sama nilai-nilai ideologi bangsa ini kan, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut juga kenapa dibuat tindak pidana kekerasan seksual ini dibuat ya karena memang secara aturan yang sebelumnya yang sudah ada mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini kan belum mengakomodir secara mendetail bagaimana perlindungan ini bagi orang-orang yang terkena dampak dari kekerasan seksual. Sekarang kalau kita mengacu terhadap kasus yang mungkin tadi sudah disampaikan, kalau misal di dalam satu hubungan, kan tapi banyak Bang, masyarakat Indonesia ini nggak paham, nggak tahu gitu, bahwa negara ini sudah melakukan sah undang-undang tersebut dikarenakan mereka berpikir bahwa loh saya masalahnya ini suka sama suka, ya kan? Tidak ada unsur namanya ancaman ataupun pemaksaan di situ. Tetapi ternyata kalau kita lihat lagi lebih dalam mengenai undang-undang tadi nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu di pasal 6 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilanggar atau dilarang secara sanksi pidana. Misalkan contoh, saya bacain Bang izin ya, biar penyampaiannya enak. Mengenai unsur contoh ini saya ngambil salah satu contoh yang mungkin agak relevan, tapi ini bisa bisa ada yang memang kesaksian itu hanya korban yang tahu, yaitu berarti si Mbak Erikanya yang tahu. Contoh saya sebutkan unsurnya seperti ini. Unsur setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, dari pasal ini sebenarnya tinggal kita lihat. Jadi konteks dari suatu perbuatan tadi, persetubuhan tadi itu bisa dikategorikan memang sebagai kekerasan seksual. Oke, kan di situ dibilang yang kayak menggunakan kekuasaan. Si Panda ini masuk kan itu?
sebenarnya kalau kita lihat Bang, di sini Kekuasaan kan dalam bukan konteks hanya apa? di dalam, jadi ini banyak nih, ada penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tinggal dilihat, Kedudukan, heeh, Panda nggak punya kedudukan. kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat. Nah, kita nggak tahu nih, Hmm. apakah di situ ada unsur delik yang mengenai, ada nggak sih tipu muslihatnya sehingga mendorong seorang perempuan ini akhirnya bisa merelakan lah Ya. atau bisa melakukan hubungan intim tadi. Lalu misalkan atau dengan cara perbawaan yang timbul dari suatu tadi tipu muslihat sudah, terus hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan. Contoh misalkan Bang, kalau kita lihat di dalam suatu hubungan itu, kondisi dari seorang perempuan misalkan ya, dalam kondisi misalkan Tidak lemah, sadarkan tidak diri. bisa berpikir secara sehat, Mm-mm. contoh misalkan dalam pengaruh minuman alkohol. Nah, itu kan juga tidak boleh, Bang. Ya, jadi dia bukan atas dasar memang keinginan diri dia, cuman memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi si perempuan ini akhirnya melakukan suatu hubungan tadi. Oke. Ya kan salah satunya tadi kayak Abang sebutkan, salah satunya misalkan tipu muslihat, apakah memang ada namanya Iming-iming. janji-janji gitu kan. Iming-iming. Nah, kalau dilihat dari, ya itu Mbak Erikanya sendiri yang tahu. Karena memang di dalam pembuktian suatu tindak pidana kekerasan seksual itu yang tahu ya hanya korbannya. Karena kan nggak mungkin disaksikan orang-orang ya Bang. Ya. Jadi itu yang melakukan hanyalah para pihak aja. Ya. Kita di luar kita nggak tahu. Oke. Kecuali memang kesaksiannya dari Mbak Erika sendiri yang tahu. Dan itu yang selalu dianggap sulit untuk membuktikan soal misalnya selama ini tentang perzinahan dan lain-lain kan, karena yang ada di situ nggak ada saksi, cuman pelaku itu doang. Ya cuman memang di dalam aturan hukum kita dipegang kesaksian itu ya salah Keterangan. satunya adalah korbannya Bang. Oke. Jadi itu Saksi mampu korban. memang bisa membuktikan ketika memang ada peristiwa persetubuhan. Contoh, Hmm. kan sudah ada, mohon maaf Bang ya, dia sudah hamil. Hmm. Nah itu kan salah satu udah bentuk pembuktian nanti. Lalu apa ada lagi nggak? Ada keterangan korban misalkan, berarti dari Mbak Erikanya sendiri. Terus ada apa lagi? Ada pengakuan ternyata kan, yang kita tahu ini sebenarnya sudah ada pengakuan kan dari pihak laki-laki Ya. bahwa betul ternyata ada persetubuhan. Nanti tinggal diuji dan dibuktikan. Betul tidak ada tindak pidana kekerasan seksual di sini dengan unsur-unsur yang tadi disebutkan. Kalau memang memenuhi unsur ya memang secara hukum harus dipertanggungjawabkan. Di luar dari dia mau menikahi atau tidak, tetapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa peristiwa adanya hubungan tadi itu sudah ada. Oke. Misalnya tadi Abang bilang memanfaatkan kondisi kerentanan ya. Kerentanan itu bisa orang yang memang secara lahiriah tidak punya kemampuan berpikir yang bagus gitu Betul. misalnya. Atau misalnya di bawah pengaruh minuman alkohol juga, minuman keras juga itu bisa dianggap rentan, Iya situasi betul, rentan. betul Bang. Karena Nah. kan kita lihat dia bagaimana dia cara menangkapi suatu mengambil keputusan kalau memang dia terpengaruh sama secara kondisi pikirannya masih dipengaruhi sama minuman alkohol Ya, kan. rasional pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan. Bagaimana kalau dua-duanya ada di bawah pengaruh itu? Nah itu dengan sama-sama saling membuktikan nantinya. Cuman yang jelas di sini adalah untuk tujuan undang-undang ini memang ini dibuat untuk melindungi korban ini tersebut. Nah, Korban cinta bisa ya Bang ya. Misalnya Ah. diiming-iminginya itu kan tadi misalnya nggak hanya uang, oh betul. ya kan? Misalnya Janji kayak akan dinikahin. janji akan dinikahi. Misalkan. Nanti kita akan membangun rumah tangga. Itu kan kalimat-kalimat manis, misal biasa lah Bang, itu kan di dalam suatu hubungan pasti ada nanti kita menikah begini ya. Akhirnya si perempuan ini menaruh kepercayaan terhadap terhadap seorang laki-laki sehingga dia ya sudah saya percayakan diriku kepada dirimu ya gitu loh. Itulah dia tadi memanfaatkan kepercayaan itu. Oke, berarti Panda ini, misalnya DJ Panda ini bisa selain sanksi sosial kan udah dia dapat nih, Betul. dihujat, di apa segala macam, bisa terkena sanksi hukum juga ya Bang? Ya betul. Kalau memang sudah menurut nanti dari pihak penyidik atau pihak penyelidik menemukan unsur delik di sana, ya pasti bisa Bang Vincent untuk diadili nanti. Jadi ini tambahan ya, selain dia bilang ada pengancaman, mungkin ini bisa dijadikan tambahan ya Bang ya? Betul, karena ini referensi juga kan buat ya inilah. Jadi masyarakat tuh juga harus tahu bahwa di Indonesia ini mengatur mengenai undang-undang ini. Jadi hati-hati kalian di luar sana ketika memang ada istilah-istilah hubungan-hubungan yang memang tidak terikat secara perkawinan yang sah. Bahkan di perkawinan yang sah pun kadang ada pasalnya di sini. Iya. Di pasal 6 itu. Itu
tahun berapa tuh rame tuh demo-demo. Nah, itu yang demo itu, Bang. Lagi rame-ramenya. Ya. Berarti suka sama suka, pacaran pun bisa ya Bang ya? Bisa. Kalau ternyata terpenuhi lah unsur delik tadi, Bang. Oke, Mbak Erika kalau belum punya ini boleh kayak hubungin Waduh. Mas Raffi ya. Iya, Loh, kok boleh. takut Iya, Mas? amin. amin. Terobosan baru soalnya, Ya, terobosan soalnya baru, Bang nih. soalnya yang Ya. kemarin dibahas itu hanya pengancaman Pengancaman itu kan. terus gitu. Karena yang paling penting dari ini adalah ya memang perbuatannya harus Ya. diuji. Dan ini mengajarkan nih, karena berhubung, ya mohon maaf ya Bang, maksudnya berhubung ini viral, akhirnya kita bisa memanfaatkan ini agar masyarakat Indonesia itu Ya, lebih tahu. sosialisasi itu ya. Betul. Sebelumnya sempat rame ya kan. Yang bikin rame itu salah satunya karena ada video parodi atau apa gitu dari Mbak Natalie Holzer itu kan. Tapi kemudian dia klarifikasi bahwa dia tidak tahu menahu soal Erika hamil atau gimana, dan video Mbak itu keras sekali komentarin itu. Kenapa? Kan si Natalie bilang dia tidak tahu kalau Erika hamil gitu. Saya rasa dia nggak mungkin nggak tahu sih. Apalagi circle mereka itu kan apa ya, itu aja orangnya. Cerita apapun, apalagi yang seperti pergosipan itu pasti nyebar. Apalagi kejadian itu timbul dari dunia mereka sendiri, itu cepat sekali. Jadi menurut Mbak Zanza, video itu memang ditujukan untuk kayak menyindir atau Ya memparodikan, mungkin tadinya bukan untuk menyindir saja, tapi kita kan nggak pernah tahu, ya kan, ada apa di antara Panda dengan Erika, apakah dia menyimpan sakit hati juga atau ketersinggungan, atau kita kan nggak tahu nih, bisa aja kan dia, kenapa parodi yang dipilih parodi orang hamil, kenapa parodinya nggak parodi misalnya cuci piring, kan itu emak-emak Facebook juga gitu loh. Kenapa harus hamil? Dan di situ ada DJ Panda. Kenapa gitu? Kenapa yang dipilih parodi itu gitu? Dan itu kalau tidak salah parodi ulang tahun ya Pak ya? Pas si Erika ulang tahun atau gimana itu? Nah enggak, jadi yang itunya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah mereka ini pengen perform berdua. Jadi nggak tahu dari manajemennya atau apanya itu membuatkan gimmick. Tapi gimmick yang disuguhkan itu relate sekali dengan keadaan yang terjadi pada Erika. Dan itu terkonek dong dengan DJ Panda gitu. Dan kita tahu sendirilah, mereka ini kan juga saling bersaing, apalagi Natalie Holzer ya. Saya sedikit banyak tahu dia bagaimana gitu. Kadang ngomong A, kadang ngomong B, kadang udah buat ulah nanti terus minta maaf kalau udah terdesak, gitu-gitu aja kan dari dulu. Coba aja dirangkum. Gitu. Dan apapun yang terjadi sama Erika itu kayaknya tidak pantas dijadikan parodi ya. Nggak pantas lah. Apalagi itu kan sesama duka. perempuan. Terlepas dari dia itu hamilnya di luar nikah, itu kan duka. Kalau dia boleh memilih mungkin dia tidak mau cerita yang seperti itu gitu. Apalagi ternyata dia shock, wah ternyata orang yang gue cinta atau orang yang gue mau atau bapak dari anak yang gue kandung ini, setelah dia tahu oh ternyata dia tidak seindah yang dia pikirkan. Misalnya mungkin dia pikirnya ini lajang yang gue bisa nikah sama dia gitu kan. Ternyata ada cerita-cerita yang dia berpikir ulang nih untuk menikah dengan DJ Panda yang dia dapat dari keluarganya DJ Panda sendiri gitu. Oh, jadi itu yang membuat si Erika akhirnya membatalkan pernikahan Salah itu? satunya, kalau yang saya nonton di podcast salah satunya itu. Kenapa kemudian Erika itu mengurungkan niatnya untuk ya udah, gue nggak usah, gue membesarkan anak ini saja gitu. Tapi nggak tahu juga ya kalau ternyata sebelumnya ada penolakan. Karena kan kalau kita lihat dari video klarifikasinya DJ Panda ini dia sedikit tidak siap. Dia shock kan dia bilang, saya terkejut, saya shock. Apalagi saya masih punya kerjaan. Intinya dia tidak menginginkan kondisi itu gitu. Berarti ada yang komentar lu maunya enak doang gitu. Ya begitulah. Begitulah laki-laki, makanya ada undang-undang begitu. Saya juga laki-laki loh Mbak. Tapi bukan DJ Saya juga Panda. laki-laki nih. Namanya bukan DJ Panda gitu. Itu sebelah Mbak juga laki-laki. Bukan DJ Panda. Ini nih bahayanya Bang, kalau undang-undang itu berlaku Bang. Jadi semua laki-laki tuh Bukan kayak berlaku, jadi udah berlaku, brengsek Bang. Nah justru itu. Udah berlaku, Bu. Iya, itu dia. Nah justru itu jangan-jangan ini tidak disosialisasikan karena takut laki-laki banyak terjebak di sana. Karena banyak laki-laki yang kayak gini kan, janji manis, nanti saya nikahi kamu, tenang saja sayang, apa kek gitu kan. Laki-laki. Oke, Bang, kan tadi Abang bilang kondisi keterpaksaan, kerentanan dan lain-lain. Ini kan undang-undang kekerasan seksual. Itu bisa nggak Bang dikaitin dengan, kan katanya kenapa Erika jadi speak up karena ada ancaman.
Ancamannya itu bukan kekerasan fisik sih. Ancaman Psikis, akan psikis. membuli atau mengungkapkan aib atau apalah itu ketika nanti Erika melahirkan. Nah, dia ketakutan. Ini akan terjadi apa, Bang? Kalau dalam hukum apa ini? Tadi ada kekerasan seksual, terus kemudian ada pengancaman ini. Ya sebenarnya nanti itu ranahnya dari pihak penyidik ya Bang untuk menentukan memang ada nggak unsur delik pidananya di sini. Tetapi cuman kan kita harus juga mendapatkan sesuai bukti-bukti juga lebih lengkap lagi kan. Cuman untuk saat ini kan keterangannya hanya sebatas bahwa ternyata sih memang sudah ancaman. Tetapi secara unsur delik pengancaman itu memang sebenarnya diatur di dalam banyak sekali undang-undang. Tinggal dilihat rumusan deliknya mana nanti yang memang sekiranya cukup atau pantas atau ada lah gitu. Tetapi yang harus digarisbawahi gini Bang, mengenai status nanti anak itu sendiri. Nah, itu dia. Status anak itu sendiri memang ada dua perspektif yang berbeda di dalam hukum positif maupun dari hukum Pembelasi hukum agama Islam. Islam. Betul. Ya. Sedangkan hukum agama Islam ketika memang ada anak yang lahir di luar suatu pernikahan, itu kan garis keturunannya dari seorang ibu aja kan. Nah, sedangkan dari pihak putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2010 itu sudah menyatakan bahwa dari pihak ayahnya pun ketika memang di luar dari pernikahan memang wajib untuk bertanggung jawab atau menafkahi anak tersebut. Nah, Ya. nanti tinggal ya sebenarnya itu kesepakatan pihak aja kalau memang itu di luar dari tidak adanya suatu pernikahan, tapi tetap dari pihak laki-laki memang harus dituntut untuk bertanggung jawab atas anak tersebut. Jadi sehingga tidak juga lepas tanggung jawab begitu saja. Tapi secara akta gimana, Bang? Anak ibu atau Gimana? anak ibu kan selama ini anak yang lahir di luar pernikahan itu Ibu tetap ibu, anak ibu ya? anak ibu, Akta tetap anak ibu. anak ibu. Nah, terus juga ini Bang, yang harus digaris bawah juga penting juga ketika ada perbuatan misalkan dari pihak laki-laki mau bertanggung jawab. Mau bertanggung jawab, itu tidak menggugurkan Bang, pidana itu. Oh, pidana kekerasan seksual. Betul, kekerasan seksual itu. Oh. Karena memang itu terjadi memang pada saat dia ya tadi perbuatan itu dilakukan dengan adanya unsur delik pidananya enggak. Kalau memang ada ya memang harus bisa. Itu semua balik lagi dari korban mau melaporkan atau tidak karena memang ini kan deliknya delik aduan. Oke. Korban lah yang bisa melaporkan ini. Ya, Mbak Erika silakan putuskan mau Ya. melaporkan atau mau diam saja. Betul. Gitu ya, Bang. Karena nanti kan posisinya mohon maaf ya Bang, kalau dilihat dari kan ada pro kontra nih sebenarnya di media sosial. Ada yang mendukung, ada yang kontra juga terhadap Mbak Erika itu sendiri. Nah, tetapi kalau ternyata memang secara faktanya Mbak Erika itu tadi ya contoh misalkan dalam keadaan-keadaan tertentu lah yang memang memasuki unsur delik itu. Nah, bisa jadi opini-opini masyarakat yang kontra tadi terhadap Mbak Erika, oh ini wanita ini berarti dalam kondisi seperti apa? Nah, korban. Bukan sebagai orang yang dikatakan, mohon maaf ya Bang, kayak seolah-olah dia mau aja sama melepaskan begitu aja kan hubungan itu kan. Seperti itu. Bisa jadi ini berbalik posisinya. Akhirnya 100% semuanya mendukung dari Mbak Erika. Oke, jadi terlepas siapapun itu ya, mau dia profesinya apapun, kalau tadi terjadi seperti yang Abang bilang, Betul. masuk itu barang ya. Betul Bang. Oke. Nah, tadi Mbak bilang emang begitulah laki-laki. Tapi jangan lupa di situ di saat Erika itu terpuruk ada laki-laki yang baik loh, Mbak. Namanya Brevi. Iya. Yang apa pacarnya Erika yang bahkan kemudian pasang badan dan mau bertanggung jawab atas hidup Erika dan anaknya kelak gitu ya. Nah, gimana Mbak menilai si Brevi ini? Kalau laki-laki umumnya itu kan aduh ngapain lah gua, masa gua harus bertanggung jawab gitu kan, ya gua nggak terlibat gitu. Nah, kalau menurut Mbak menurut saya Brevi ini emang yang pertama dia pasti lelaki ya. Lelaki ya, bukan cowok aja gitu. Lelaki tangguh gitu ya, Pria. lelaki pria. Dia itu juga namanya bukan DJ Panda. Dan saya yakin dia ini orang yang sangat mencintai Erika. Tapi katanya Erika juga tidak mau nikah sama si Brevi ini. Ya kan ini dalam proses hamil, mungkin mereka bisa saja melakukan pernikahan setelah melahirkan kan nggak tahu juga. Kan lucu itu kalau misalnya mereka menikah walaupun mungkin si Brevi ini udah pasti saya yakin dia mau. Oke, soal waktu aja Iya, ya. dan tapi tadi mau menyambung yang apa katanya pengancaman itu.
akan dilakukan setelah melahirkan gitu ya. Ya, Berarti pada saat relate melahirkan. banget dong dengan parodi itu. Berarti itu parodi itu adalah spill dari yang akan dia lakukan nantinya gitu berarti kan ya? Iya, Iya kan? dia kalau dia bikin parodi itu terus ternyata sempat ada ancaman, ya Iya. bisa jadi emang itu relate dong sama Iya, relate. semuanya, jadi nyambung ya Bang. Nyambung. Kekerasan Jadi kalau seksual, ancaman, betul. rencana membuli itu, wah ini kuat banget ini Iya, ya. buat kesehatan mental ya kasihan juga tuh si. Iya, parodi itu kan untuk nyakitin psikisnya si Erika gitu. Mereka tahu betul. Makanya kalau misalnya dibilang Natalie itu dia nggak tahu, dia juga gini, nggak percaya banget. Oke. Nggak percaya. Hampir 9 bulan, bukan hampir ya, 9 bulan dia diamin itu. Menurut Mbak ini sikap bijak atau sikap yang tidak bijak? Menurut saya bijak. Kenapa? Karena dia ini public figure. Dan seperti yang dia bilang di podcast itu, dia bilang saya takut kepercayaan masyarakat ini hilang dari saya. Karena saya tidak sesuai dengan ekspektasi daripada penggemarnya begitu. Ya harusnya kan ini kan cerita bukan cerita indah. Ini kan cerita yang mohon maaf ini aib ya buat Erika. Jadi ya aib itu alangkah lebih bagusnya kan memang ditutup. Tapi karena dia sudah terdesak dan lawannya sedemikian rupa membuli atau mungkin kita nggak tahu juga di belakang layar, yang kita ketahui hanya parodi. Tapi kita nggak tahu di ruang lingkup itu apakah terjadi pembulian itu atau dengan gosip atau apalah itu ya. Jadi ya keputusan dia juga untuk berbicara pada akhirnya itu ya bagus, benar gitu. Oke. Dan pada saat dia diem juga ya bagus juga gitu. Karena tadinya kan itu memang sesuatu yang harus ditutupi gitu. Ya, Sama mungkin dia nambahin Bang Vincent, jadi poin plusnya tadi ya selain masalah ini bijak atau tidak, yang tetapi yang poinnya pentingnya juga adalah bahwa negara ini juga memperbolehkan terkait adanya aborsi. Cuman dengan catatan dan syarat baru berapa hari. Itu atau ada batasnya. Bisa melakukan suatu aborsi karena memang ini dilakukan di luar pernikahan. Itu boleh. Nah, tetapi Mbak Erika sendiri lebih memilih dia untuk tidak melakukan hal itu. Itu bagus. Betul. Kan banyak di luar sana yang melakukan hal yang demikian kan. Bahkan sengaja. Sengaja. Gak ada kejadian yang cowoknya brengsek aja bisa melakukan. Itu banyak terjadi. Bahkan sudah ada berbulan-bulan di kandungan. Tapi ini memang diperbolehkan. Karena kan tahunya sudah baru berapa minggu tuh. Kalau nggak salah ini infonya ya, dia baru berapa minggu tahu, dan itu memang diperbolehkan karena memang itu dilakukan di luar dari suatu pernikahan. Nah sekarang tetapi Mbak Erika lebih memilih untuk apa yang namanya melindungi ini, menjaga, merawat dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Betul, nah itu bagus. Jadi sebenarnya itu yang memang harus dilakukan. Iya. Gitu Bang. Iya. Sementara banyak yang tadi Mbak bilang itu. Cinta-cintaan aja yang bahkan yang udah ada yang memang berniat untuk menikah saja, ketika dia hamil duluan gitu, mereka aborsi itu ada. Padahal endingnya setelah aborsi menikah juga itu ada banyak. Artinya ya ini wanita hebat kok. Iya. Gitu. Dan pasti juga dia memikirkan nasib anaknya nanti ya. Iya, betul. Yang pasti jejak digital itu betul. Yang paling pasti adalah dia itu menghargai sebuah nyawa. Itu poinnya. Tapi tragis gak Pak? 9 bulan dia berusaha menjaga supaya anak itu tidak sejarahnya tidak seperti yang sekarang, tapi tiba-tiba kemudian meledak di jelang kelahirannya. Ini tragis gak? Kalau tragis tergantung perspektif ya. Yeah. Kalau misalnya ini Erika ini adalah saya gitu. Saya tidak akan menganggap ini kejadian tragis. Justru kejadian ini menyelamatkan saya dari kehancuran yang lebih dalam lagi. Oke. Apa yang Mbak mau sampaikan ke Erika sebagai sesama perempuan? Semangat, apa yang udah lo lakuin itu udah benar. Dan gue berharap lu berani menyuarakan ini karena dengan kejadian Erika ini bisa mungkin menyelamatkan perempuan-perempuan lain yang kejadiannya sama ini. Yes. Gitu. Okay. Jadi saya berharapnya Erika mau meneruskan ini sampai ke jalur hukum jika memang terbukti ada banyak kesalahan ya Bang ya pelanggaran hukum gitu. Oke, buat intinya untuk harga diri dia. Dan untuk contoh untuk wanita-wanita di luar sana yang lemah, takut, atau diancam. Oke, buat DJ Panda. Udah ngaku loh dia.
Gue nggak usah kasih nasihat buat nih orang nih, nggak cocok dapat nasihat dia. Ya, orang jahat tuh harus dinasihatin. Orang yang tadinya tersesat tuh harus dinasihatin, Mbak. Oke, nggak usah sok ganteng bro, lu bukan Brad Pitt. Gitu. Serem banget nasihatnya. Bang, Ya. kasus ini akhirnya membuat kita membuka mata ya, bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh didiamkan. Karena sebenarnya negara udah hadir untuk melindungi orang-orang yang tadi diimingin, oh I love you, saya mau nikahin kamu, kita masa depan, dan itulah bla 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 itu. Tapi ujung-ujungnya menyakitkan seperti yang dialami Erika. Apa yang abang mau sampaikan untuk masyarakat, terutama untuk perempuan? Kita yakin, kita tahu banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka gak berani speak up, entah karena malu, karena mungkin juga diancam dan lain-lain itu. Apa yang abang mau sampaikan dari undang-undang kekerasan seksual? Ya paling ini aja, untuk menyampaikan sesuai tadi Bang, amanat dari undang-undang itu terbentuk memang yaitu bertujuan untuk melindungi. Nah, melindungi ini bagaimana kita caranya mencegah diri kita sendiri nih, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya tadi di dalam undang-undangnya jelas juga di dalam pertimbangannya ketika memang membuat naskah akademik ini, yaitu bahwa kekerasan seksual atau persetubuhan itu tidak boleh dan itu bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, agama manapun di Indonesia itu tidak ada yang memperbolehkan dan membenarkan adanya suatu hubungan badan di luar dari pernikahan. Itu. Nah, lalu yang ketiga, jadi masyarakat itu sekarang lebih pada intinya berhati-hati saja baik dari laki-laki perempuan untuk tidak melakukan yang tadi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga suatu tujuan dari bernegara itu benar-benar bisa terwujud ya, karena memang sebenarnya perbuatan-perbuatan kita juga Bang. Indonesia ini begini-gini aja karena memang rakyat kita begini juga. Bebas di mana-mana, berhubungan di mana-mana, masuk hotel sini, masuk sini, ya kayak gitulah Bang, kurang lebih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Zanza, Mas Raffi sudah hadir di studio kita. Sama-sama Bang Vincent. Ya, pemirsa, menjalin hubungan akrab dengan siapapun tidak harus terlalu jauh ya. Setiap orang tuh punya batas dan kita harus layak marah ketika ada orang lain melampaui batas kita. Jadi itu yang membuat diri kita terlindung dari apapun. Dan belajar dari kasus-kasus seperti Erika, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang merasa diperdaya atau apa dengan iming-iming apapun. Karena cinta sekalipun tidak bisa diukur ketika semuanya berjalan baik-baik saja. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.